balenane. Ya, aku karena kan kalau saya tidak dimasukkan kan nggak bisa ngerekrut tadi. Saya bengak-bengak nonggon chat. Rapopo, lu kan tambah ilmu baru. Iya, rapopo. Ini kan tidak akan ada progres. Itu yang saya senang di sini. Untuk ini terus dengan menggunakan apa ya 2 aplikasi yaitu WA dan Zoom. Ini suatu apresiasi bagi saya. Jadi untuk mengantarkan anak-anak berkaitan dengan pembelajaran IPA. Tadi tata surya ya kayak tidak salah ya. Tata surya Mbak Isi topiknya. Ya, tata surya, kemudian penjenengan juga sudah apa ya pemetaan berdasarkan gaya belajar anak-anak ada 3. Jadi itu sudah mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dari awal sampai akhir sudah ada tugas-tugas dan tagihannya juga sudah dikumpulkan dan penjenengan juga memberikan apa ya mengulas artinya. Nah, satu hal yang perlu saya ini ya sampaikan kelebihan-kelebihannya banyak. Salah satunya yang tentu saja karena dalam pembelajaran itu afektif, kognitif, psikomotor. Nah, kognitifnya sudah tersampaikan, artinya sudah penjenengan sudah sukses mengantarkan anak-anak untuk memahami tata surya. Nah, indikatornya apa? Indikatornya yaitu tadi tagihan anak-anak sudah ada, sudah berwujud, bahkan sudah penjenengan berikan umpan balik. Nah itu yang target indikator pencapaian kognitif sudah ada hasilnya. Kemudian yang afektif, secara implisit penjenengan sudah memberikan ruang kepada anak untuk dan contoh yaitu saja untuk disiplin. Jadi di virtual tadi, kalau WA tidak ada masalah ya. Di virtual tadi ada beberapa anak, bahkan jumlah semua berapa? Jumlah anak? 32, tapi yang masuk ke grup ini baru 29. Nah, makanya itu 32 tidak apa-apa. Artinya saya lihat tadi di ini kan chat ada 16, ada yang belum masuk dan belum masuk penjenengan tinggal itu sudah benar. Jadi memang harus begitu, harus disiplin. Nanti lambat laun anak-anak akan tahu ritme, artinya bagaimana toh Bu Hesti itu cara mengajarnya. Berarti di situ kan menerapkan disiplin juga. Nah, selain itu karena virtual kan kita tidak bisa menunggu untuk anak-anak yang belum masuk. Kita tidak tahu kalau kita harus mengidentifikasi satu persatu kesulitannya nanti tidak jadi pembelajaran, habis waktunya kan. Nah, oleh sebab itu apakah itu perlu dibiarkan menurut penjenengan Mbak Isi? Kalau ini yang seperti ini. Bagaimana tantangan penjenengan setelah kita refleksi bersama ya tentunya ini. Itu yang di bagian afektif. Menurut penjenengan bagaimana? Kalau seperti itu, tantangan atau ya sudahlah dibiarkan memang saya maklum atau bagaimana? Tidak seperti itu Bu. Kalau menurut saya itu harus tetap dibangun kedisiplinan itu. Maka ini perlu saya ingatkan lagi. Saya ingatkan lagi melalui WA. Kalaupun mereka itu tidak bisa masuk pada saat ini, tetapi di WA mereka masih bisa membacanya di waktu yang dia siap gitu, atau mungkin dia belum bangun atau apa, tetapi akan tetap saya peringatkan dan akan saya titip pesan kepada teman-temannya supaya mengingatkan bahwa pembelajaran kita sekarang itu berbeda dengan yang dulu seperti itu. Tetap akan saya ingatkan dan saya akan perbaiki terus supaya mereka terbiasa untuk disiplin. Ini tadi yang presensi itu juga ada 5 orang yang tidak presensi, Bu. Artinya gini, penjenengan sudah berjalan. Jadi tetap setiap kegiatan, ini kan pembelajaran ya, itu harus ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, pembelajaran yang hari ini, baik melalui aplikasi WA maupun aplikasi Zoom,
penjenengan refleksi, kemudian plus minusnya apa, kemudian apa yang harus ditindaklanjuti setelah evaluasi itu. Sehingga berangsur-angsur nanti ke depannya akan lebih baik, dan kita berharap nanti kan anak-anak juga sudah bisa menemukan pola belajarnya untuk Bu Hesti IPA seperti ini. Sehingga di situ nanti akan terjadi kesepakatan ulang. Dan kesepakatan ulang itu yang akan dijadikan pola, ya. Kesepakatan ulang itu menjadi kesepakatan yang terakhir sebelum ada itu, ya. Terakhir dengan perbaikan itu kemudian sebagai awal untuk menjadikan suatu pola yang benar dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Hesti. Jadi itu yang afektifnya, ya. Afektifnya. Kemudian tadi afektifnya juga berani percaya diri. Jadi tidak apa-apa kalau masih berapa orang yang kadang-kadang tadi saya lihat Mbak Elisa atau siapa tadi kan unmute enggak tahu, ya. Ya memang itu kan baru enggak apa-apa. Nanti di unmute Mbak, di unmute itu. Nah, sebenarnya Ibu sudah menyampaikan berulang-ulang pada beberapa anak, ya. Ada yang sudah bisa mengikuti, hanya satu tadi yang belum. Mungkin karena ya yang namanya teknologi anak kan masih perlu dikenalkan. Iya, tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti kan bisa sharing lewat WA. Nah, itu. Jadi kejujuran ada, kemudian keberanian untuk mengungkapkan pendapat, kemudian nah, kepercayaan diri tadi yang malu-malu ini sudah bisa menampakkan muka, nah, disiplin. Nah, di situ. Oke, J. Nah, sekarang yang keterampilan. Nah, keterampilan itu juga sudah tercover karena di situ dengan tagihan anak tadi dengan gambar, ya. Dengan gambar itu baik yang kinestetik, kemudian yang gaya belajarnya visual atau auditory semua sudah tercover. Jadi sejauh ini sudah bagus, artinya ini. Hanya kalau saya boleh menambahkan yang bagian penutup Mbak Esti. Ya. Ya, di bagian inti dulu, di bagian inti. Mbak Esti sudah bagus tadi kan dari anak-anak mengumpulkan tugas itu kemudian di share screen. Nah, anak diperlihatkan kembali contoh-contoh pekerjaan dari 3 kelompok. Nah, alangkah baiknya supaya tidak kelihatan guru itu dominan. Nah, itu ketika Mbak Esti share screen, itu anak-anak yang suruh membacakan. Ya. Jadi anak yang ketika penjenengan itu share screen tentang yang visual, tentang kinestetik, ya anak visual ya nanti yang membacakan anak visual. Kemudian aktifkan anak yang lain. Anak-anak, Ibu akan share screen ya, hasil pekerjaan kalian bagus semua. Nah, sekarang saatnya kalian bisa melihat pekerjaan teman yang lain. Nah, oleh sebab itu semuanya ketika Ibu share screen semuanya harus mencermati. Nanti kelompoknya, kelompok ketika Ibu share screen kelompok visual, nanti yang menyampaikan, yang presentasi kelompok visual salah satu. Kemudian yang lain silakan menanggapi. Jadi guru jangan mengulas. Jadi guru jangan mengulas. Ini saya maklum Mbak Esti, kadang-kadang kita kemprungsung diburu waktu, yuk kesuwen. Itu akhirnya. Tetapi kalau tidak dibelajarkan, kita tidak membuka ruang untuk anak. Nah, memang apa ya, penyakit guru itu tidak sabaran Mbak Esti. Ya. Jadi kalau tidak sabaran kenapa? Karena di target itu, sehingga itu yang mengganggu kita. Kadang-kadang terjebak di situ. Nah, sehingga tidak apa-apa nanti ya coba dalam mengaktifkan anak. Ini lebih di ini karena keaktifan ya. Nanti karena setiap pembelajaran itu yang aktif mestinya anak, bukan guru. Nah, oleh sebab itu Mbak Esti sudah ini, anak juga sudah aktif, tapi lebih cenderung masih Mbak Esti yang ini mengulas dan sebagainya. Makanya ketika penjenengan share screen, nah, anak-anak yang suruh membaca. Yang kelompok visual misalnya, ayo. Nah, kemudian penjenengan sudah menyiapkan kelompok-kelompoknya. Alangkah lebih bagus anak-anak Ibu ingatkan kembali sebelum saya share screen,
Ini saya share screen kelompoknya ya, barangkali ada yang ini. Nah, seperti itu. Nah, terus kan nanti mencermati anak-anak, oh ini kelompok visual, kelompok ini tahu. Nah, setelah itu makanya jangan gue kepean wae. Nanti kan bisa kelompok visual siapa ya? Lah nanti kalau nggak ngadep seperti itu munculnya. Sehingga jenengan ngadep kelompok ngepak, terus nanti kalau nggak berbunyi baru ditunjuk. Jadi di over dulu, ya di over dulu. Anak-anak yang kelompok visual silakan untuk menanggapi, atau anak-anak yang kelompok visual salah satu menyampaikan presentasinya. Ibu share screen. Nah, kemudian yang lain kelompok kinestetik dan audio silahkan menanggapi. Jadi yang menanggapi kelompok lain, bukan kelompoknya sendiri, gitu loh. Nah, terus berganti seperti itu. Tuh. Kemudian di bagian penutup itu yang penguatan ya, Mbak. Yang penguatan penjelasan sudah. Nah, di bagian penutup itu kan sebetulnya tadi sudah ada kesimpulannya cenderung penjenengan juga. Mestinya kalau kesimpulan itu anak menyimpulkan dengan bimbingan guru. Nah, oleh sebab itu coba kita simpulkan anak-anak. Siapa ayo yang berani menyimpulkan? Ayo kita berkompetisi. Kelompoknya visual atau nah seperti itu. Siapa yang cepat dapat poin, nah, seperti itu. Gitu. Jadi untuk yang penting anusnya dulu apa? Walaupun Anda jangan memikirkan atau jangan takut jawaban Anda salah. Kalian sudah poin. Nah, seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan tergerak. Anak-anak itu pada dasarnya kalau diiming-imingi nilai itu yuk semangat Mbak Esti. Neng rati. Ndak rati iming-imingi nilai, engko yo macet meneng bae. Makanya kan poin-poin itu. Atau mungkin penjenengan kreatif kasih tanda bintang dan sebagainya. Nah, monggo itu kan kreativitas. Kalau memang sibuk tidak menyiapkan bintang ya apa. Tapi kalau misalnya buat bintang terus kan tunjukkan bintangnya gitu. Nah, dapat bintang 1, jawab 2 dapat bintang 2 kan gitu. Nah, itu kan penjelasan centang gitu di presensi, ngedep presensi itu nanti seperti itu. Jadi untuk memotivasi siswa berkompetisi itu, Bu Esti. Nah, saya pikir catatan kecil itu, jadi dari sekian tadi persepsinya sudah ini kan hanya mengaktifkan siswanya sudah, tetapi perlu dioptimalkan. Ya. Jadi untuk di kegiatan inti itu anak lebih diaktifkan, apalagi Mbak Esti ngendika bahwa Bu, anak-anak saya itu kadang-kadang disuruh bicara itu malu-malu atau gimana, agak-agak sungkan toh. Nah kesempatan itu Mbak Esti, kesempatan itu silahkan. Jadi power penjenengan yang suka ngacung itu ya ditularkan ke anak. Jadi nilai. Lah makanya toh, nah anaknya juga diiming-imingi nilai poin. Nah itu seperti itu sebetulnya. Mudah untuk memancing anak ya, artinya ya memang bukan iming-iming nilai yang ngapusi, tapi kalau kita mengajar kan juga demikian toh, keaktifan dan sebagainya kita beri catatan toh, dan itu disampaikan kepada anak. Jadi memang ada keterbukaan untuk nilai. Seperti itu kan salah satu manifestasi perwujudan bahwa guru dalam menilai itu otentik dan transparan. Jadi penilaian otentik ya itu pada selain harian pada saat KBM, nah dan ada transparansi pada anak-anak. Jadi anak-anak juga merasa lega bahwa tidak ada perbedaan Bang Cindy, Bang Silatan sing disenengi sing ngendi nilainya apik kan seperti itu. Itu sebenarnya banyak hal yang bisa mencerminkan bahwa guru itu sudah mampu menerapkan pembelajaran diferensiasi. Itu kan juga dalam penyampaian nilai secara terbuka itu kan juga sudah pembelajaran diferensiasi, Mbak. Tidak membedakan toh nantinya seperti itu. Oke. Nah, sekarang Mbak Esi refleksi. Bagaimana kira-kira? Saya kan mengulas ya nek wong nonton kira ya gampang gak ada komentar. Lah sekarang yang melaksanakan sejauh ini yang 2 tadi yang sudah dilaksanakan pembelajaran hari ini menurut Mbak Esi bagaimana?
Baik, Bu. Refleksi saya dari pembelajaran hari ini adalah Nggih. bahwa saya menjadi agak lega ini, Bu. Kemarin-kemarin Nggih. kan saya itu terbebani atau ketakutan ketika saya harus melakukan pembelajaran virtual seperti ini. Oh, ya dirasa wedi ta? Cuman semoga akurat nah ini tadi kenapa saya Ternyata pindah ke bisa Zoom lah. ya, Heeh. kenapa saya pindah ke Zoom dan Mhm. padahal tadi malam saya belajarnya Google Meet. Iya, Tapi heeh heeh. Zoom ini manuver yang luar biasa, Bu, karena oh Mhm. iya ternyata di grup itu kan anak-anak sudah terbiasa dengan Zoom. Zoom, heeh SMA heeh. pramuka itu Mhm. mereka memakai Zoom, Bu. Mhm mhm. Nah, terus akhirnya saya ganti banting setir ke Zoom. Nah, pembelajaran saya belajar Zoom-nya ini sangat singkat. Saya Mhm. juga mengajak anak saya, "Bar iki piye ini?" Akhirnya Lah iya mesti gitu, heeh. dengan pembelajaran saya belajar yang cepat ini, Mhm. saya ada apa ya namanya, ada ketakutan tersendiri, "Engko gek ora lancar ya." Nah, ternyata setelah saya menggunakan ini, saya lega. Oh, jebulane Mhm. meng koyo ngene. Nah, iya. Nek wis ngrasake jebulane meng kaya ngene nek Jebulane urung meng koyo gelisah, ngene. penasaran, ya toh? Nggih. Kenapa saya tidak dulu-dulu, artinya lega dan, perasaan itu lega dan agak menyesal sedikit kenapa saya tidak mempunyai keberanian mencoba ini dari dulu. Karena ya karena keterbatasan atau ketakutan saya itu. Tetapi sekali Mhm. lagi saya lega, Bu, bahwa ini pembelajaran model ini bisa saya lanjutkan ke kelas lain. Oh ternyata Dan inspirasi ke guru iya. yang lain tentunya, Artinya nanti ya. ketika saya menggunakan atau melakukan pembelajaran ini di sekolah, nah Mhm. ini harapan saya bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain untuk Mhm. bersama-sama Mhm. belajar dan menggunakan Mhm. pembelajaran tatap muka virtual seperti ini. Karena Mhm. memang Mhm. saya tidak mengenal sama sekali Mhm. anak-anak yang saya Mhm. ajar, Bu. Apalagi kelas 7, belum pernah bertemu sama sekali. Iya. Maka saya Iya. memberanikan diri. Mhm. Nah, seperti itu, Bu. Mhm. Jadi meskipun banyak Mhm. eee, Iya. kelemahan yang saya atau tantangan yang saya hadapi di pembelajaran pertama ini, tetapi tantangan itu saya yakin semakin hari semakin bisa saya atasi dengan mudah, Bu, kalau saya untuk seperti ini menggunakan aplikasi yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sini akan saya optimalkan lagi, Bu. Begitu, Bu. Ya. Ye, salut untuk Mbak Esti. Jadi tetap yang pertama apa namanya? Oh, ternyata mudah ya. Karena memang kalau belum mencoba itu gelisah, kemudian sedih, takut gagal. Nah, ternyata setelah mencoba kok sukses ya. Berarti kan harus berani mencoba, harus berani menerima tantangan. Intinya kan seperti itu untuk maju ya. Jadi mencoba untuk hal yang baik itu harus seperti itu. Oke. Nah, satu lagi harus menginspirasi. Menginspirasi ke rekan sejawat. Penjenengan sudah punya pengalaman. Aku biyen yo takut awal-awalnya wedi, tapi gelisah kok saya nggak bisa. No. Kenapa yang lain bisa kok saya nggak bisa? Nah, saya harus mencoba. Artinya dengan keberanian untuk menaklukkan tantangan itu ya semuanya pasti bisa. Nanti ke teman-teman ya Mbak Esi supaya bisa mempengaruhi teman yang lain. Nah, ini baru refleksi tentang kaitannya dengan apa namanya aplikasi virtual. Nah, sekarang yang refleksi tentang kontennya. Kita diskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, monggo bagaimana refleksi panjenengan? Kalau menurut saya diferensiasi yang saya lakukan sudah ada, tetapi meskipun hasil belajarnya itu belum maksimal, tentang pohon tata surya, ternyata tadi ada gambar pohon dan susunan tata surya, artinya kan itu belum jelas. Jadi saya memberikan tugasnya itu belum jelas atau tidak dipahami siswa dengan mudah. Iya. Artinya nanti di lain kesempatan akan saya buka lagi, Bu, buka lagi kesempatan tanya jawab tentang ini, tentang
pengerjaan tugas. Tetapi sebenarnya tujuan dari RPP yang saya lakukan ini adalah bahwa anak-anak itu mempunyai waktu untuk berpasangan, bercerita. Ini berhubungan dengan KSE ya Bu ya. KSE yang saya ingin kelentingannya, daya lentingnya. Ketika dia mendapatkan kesulitan, dia bisa mendapatkan solusinya dari omong-omong dengan temannya. Karena setiap anak pasti mendapatkan tantangannya ketika mengerjakan tugas. Nah, ketika sudah mendapatkan dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan tantangan yang dilalui dan diatasinya, maka teman-teman yang lain yang belum bisa mengatasi tantangannya itu bisa mendapatkan solusi dari omong-omongan dari role play berceritanya itu. Nah, itu tentang pembelajaran diferensiasinya. Jadi yang pertama saya belum memberikan instruksi secara jelas. Kemudian secara prosesnya, diferensiasi prosesnya sudah. Kalau di sini kontennya, materinya sama ya Bu ya, semua materinya sama tentang tata surya. Kemudian jadi tidak ada pembedaan konten di dalam pembelajaran saya kali ini, tetapi yang berbeda adalah diferensiasi proses dan diferensiasi hasil produk. Hasilnya sudah berbeda-beda, ada yang percobaan dengan hasil gambar percobaan, hasil percobaannya, kemudian peta konsep dan gambar. Jadi menurut saya pembelajaran diferensiasinya, menurut saya loh Bu, sudah berjalan dengan sesuai apa yang harus saya lakukan. Ada pembeda konten, proses, produk. Kemudian dilihat dari kebutuhan belajarnya, saya sudah membedakan berdasarkan profil belajarnya. Ada kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Menurut saya itu, Bu. Terus Mbak Esti, kemudian coba saya konfirmasi ulasan saya. Bagaimana dengan ulasan saya tadi? Apakah Mbak Esti juga merasa begitu atau mungkin punya pandangan lain atau mungkin saya yang kurang cermat sehingga memberikan ulasan seperti itu? Saya menerima Bu, masukan dan apa yang Bu Sis sampaikan itu saya terima dan saya, ya betul, saya terima dengan legowo karena saya belum bisa mengaktifkan anak meskipun saya sudah memancing, tetapi ini baru pertama kali pembelajaran. Jadi saya menyadari bahwa hal ini memang perlu proses. Dan saya berterima kasih sekali atas masukan-masukan dari Bu Sis, bagaimana saya harus memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran saya untuk selanjutnya. Terima kasih, Bu. Sudah banyak ruang untuk space untuk siswa itu belum dioptimalkan karena kan saya juga maklumi sudah saya sampaikan di awal akan berbeda kalau tidak pembelajaran virtual, itu yang pertama. Akan berbeda kalau ini sudah pembelajaran kesekian kali karena kan ini pembelajaran pertama, anak-anak mungkin juga gagap kamera dan sebagainya, malu-malu, apalagi kan belum pernah bertemu kan gitu, itu juga PR tersendiri. Kemudian Mbak Esti juga kan dibom dengan berbagai tugas, artinya untuk pendampingan hari ini saja suruh menyiapkan form ya, mengisi form yang begitu banyaknya panduan wawancara. Nah, kemudian belum lagi menyiapkan pembelajaran hari ini dan menurut saya itu luar biasa. Tetapi saya ingin artinya paket komplit Mbak Esti itu memang kita ini ya artinya sudah bagus kalau bisa dioptimalkan, kenapa tidak seperti itu. Jadi saya hanya memberikan ulasan tentang bagaimana kalau itu Mbak Esti bisa tampil sesuai dengan kemampuan Mbak Esti yang sebenarnya gitu loh dalam keadaan normal. Ini katakanlah keadaan terburu-buru tidak normal. Gitu. Mentalnya barang bar kena isoman.
Lah, iya. Jadi kalau dengan berbagai riak-riak artinya apa namanya hambatan-hambatan penjenengan bisa melewati dan hasilnya bagus seperti ini ya bagus sekali. Tapi kan luar biasa ya. Tapi keadaan normal kita buat naik lagi grade-nya ya supaya bisa sampai optimal begitu. Jadi ada peningkatan. Oke, Mbak Esti tadi kok pentingnya berarti tadi seharusnya loh Bu pakai role play juga tapi nah itu kira-kira penyebabnya apa Mbak Esti? Kenapa tidak saya lakukan role play-nya ya karena melihat kondisi Bu, kondisi ya. Di pembelajaran tatap muka virtual tadi kan anak-anak untuk berbicara saja sangat susah. Untuk diajak menjawab pertanyaan saja ya atau tidak itu saja sangat susah. Maka saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya saya minta satu pasang gitu. 2 orang anak untuk bercerita, maka kan itu sangat sulit. Maka kemudian role play-nya saya ubah memakai chat WA saja. Jadi nanti saya meminta bukti dari kegiatan role play yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk screenshot dari pembicaraan di WA. Oke. Mbak Esti, adakah keinginan untuk mencobanya di aplikasi virtual untuk role play? Ya, ada Bu. Saya memang berarti saya mempunyai pemikiran berarti semakin lama atau paling tidak pertemuan minggu depan saya akan melatih dan membuat mereka itu untuk berani berbicara. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini akan saya sampaikan atau saya lakukan untuk 1 KD. Tata Surya ini kan baru materi yang ini istilahnya baru nomor 1 Bu. Yang nomor 2 kan nanti ada revolusi dan rotasi bumi. Juga ada gerhana matahari. Nah, itu akan saya buat lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Oke, nah jadi ya saya senang mendengarnya Mbak Esti. Jadi catatan-catatan hari ini sebagai evaluasi nanti dicoba saja, enggak usah takut, enggak usah. Karena kan sudah mencoba ternyata bisa. Akhirnya kan menyenangkan. Berarti kan polanya sama. Karena kalau mencoba yang baik itu pasti akhirnya menyenangkan. Berarti kan nanti dicoba untuk role play itu ya, mengaktifkan anak, kemudian role play-nya itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Mbak Esti yang ini petunjuk ada putus-putus ya Bu. Mbak Esti, ya, dengarkah suara saya? Sekarang dengar tadi. Ya, oke. Ya, yang ini sudah terjawab ya, artinya kita sudah konfirmasi tentang yang role play tadi. Nah, sekarang yang tadi Mbak Esti kan refleksi, Ibu saya kok putus Bu malahan. Sebentar Bu. Bar piye ki Bar? Bara. Piye iki Bar? Belum. Iki nganggo putus. Iya, sekarang sudah. Nah, sekarang sudah bergerak. Nah, oke. Mengapa instruksinya nggak jelas? Mengapa instruksi? Tadi kan sudah refleksi tentang yang role play ya. Kemudian yang pertama tadi, Ibu ternyata anak-anak aslinya begitu, berarti instruksi saya belum jelas. Mengapa bisa terjadi demikian? Sebelumnya saya pede Bu dengan role play ini. Saya sangat berharap dengan role play ini anak-anak bisa menemukan solusi dari kesulitannya dari role play. Jadi
ternyata kelompokku ini misalnya si Natasha itu kok ternyata bisa menyelesaikan tugasnya ya. Kok aku kok tidak bisa? Kesulitan saya misalnya kok aku kok ora iso menggambarnya kok saya tidak bisa menggambar planetnya, saya tidak bisa. Maka ketika dengan role play dengan Natasha, maka misalnya si Akbar ini role play-nya dengan Natasha, dia akan menemukan, oh Natasha itu ternyata gambarnya seperti ini caranya. Atau mengerjakan tugasnya seperti ini. Jadi saya memang dari role play ini, tugas yang saya berikan, mereka dapat mencari solusinya sendiri, Bu. Tetapi ternyata role play belum terlakukan dengan baik. Sehingga yang terjadi adalah tugasnya itu pohon tata surya, ya gambar pohon dan tata surya. Padahal saya pengennya itu ya seperti yang kedua tadi, pohon, kemudian ada matahari, ada planet, seperti itu. Jadi kan kesimpulannya begini, kalau saya menyimak apa yang disampaikan Mbak Esti, role play-nya sudah benar Ibu, tetapi petunjuk saya yang instruksi saya yang kurang jelas, gitu ya? Iya mungkin ya. Ya, karena kan kita bisa mendeteksi kekurangannya di mana itu atau penyakitnya di mana itu setelah hasil pembelajaran dari siswa, artinya tagihan dari siswa itu sudah kita dapat. Oh, hasilnya seperti ini berarti anak kan belum jelas itu. Oke. Nah, ini menjadi catatan untuk berikutnya. Memang kunci keberhasilan untuk pembelajaran salah satunya di awal di bagian pembuka itu memang apersepsi dan motivasi itu harus ada. Ya. Apersepsi, nah itu nanti kan berkaitan dengan materinya. Nah, apersepsinya itu bisa mengaitkan pembelajaran yang lalu atau mungkin kontekstual. Kontekstual itu antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga guru diharapkan itu mengkonkretkan materi pembelajaran kepada siswa. Kemudian juga menyampaikan pentingnya materi itu disampaikan. Kalau penjenengan sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, berarti implisit itu sudah menyampaikan bahwa itu penting bagi anak-anak untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kan begitu. Sehingga anak akan menjadi mempunyai gambaran yang konkret tentang tentang materi yang akan dipelajari. Nah, di situ membangun semangat untuk anak lebih tahu, nah, tertarik. Nah, kemudian motivasi Mbak Esti pasti juga sudah tahu ya. Motivasi untuk kesiapannya, bersemangat untuk belajar dan sebagainya. Tentu saja penjenengan sudah tadi menyapa dan sebagainya, sudah nyanjung dan sebagainya, itu sudah termasuk itu. Nah, yang dimaksud tadi instruksi di situ ya itu dimasukkan di bagian pembuka ya Mbak Esti. Setelah pembuka persepsi motivasi, kemudian masuk ke inti. Anak-anak hari ini kita akan belajar tata surya. Tadi kita sudah belajar melalui WA ya, sekarang ganti ke virtual. Nah, Ibu harus memastikan bahwa, begitu. Ibu harus memastikan bahwa kalian paham ya tujuan yang akan kita capai, langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Coba kita ingat bersama, hari ini belajar tentang apa? Nah, itu kan sudah mengaktifkan anak. Kemudian tujuannya untuk apa? Ayo. Nah, coba. Jadi seperti itu. Kemudian lagi langkah-langkahnya seperti apa? Apa yang harus Anda lakukan? Lebih banyak membuka pertanyaan. Nah, kemudian mengerucut pertanyaan. Pertanyaan itu klasikal. Boleh. Tetapi kalau ditunggu beberapa menit tidak ada respon, kemudian tunjuk. Nah, jangan lupa menyampaikan reward, artinya anak-anak di setiap pembelajaran Ibu akan menilai selain pengetahuan, kemudian sikap, juga keaktifan kalian. Jadi
Kalau Anda menanggapi, itu berarti Anda punya poin. Jangan pikirkan, jangan takut salah. Tetapi yang penting di sini adalah Anda aktif dan berani mengemukakan pendapat. Gitu. Nah, jadi penjenengan harus memastikan bahwa anak itu tahu tugas yang harus dilaksanakan seperti itu, sehingga itu kan instruksinya dipahami. Nah, kemudian kalau misalnya sudah disampaikan terus, halo anak-anak, sebelum kita lanjut ke kegiatan, adakah yang belum paham? Memastikannya seperti itu, Mbak Esti. Adakah yang belum paham? Nah, ya kalau sudah semua, berarti kita bisa lanjut ya. Nah, seperti itu. Jadi harus dipastikan anak paham. Karena kalau misalnya tidak dipastikan anak belum paham, guru sudah gaspol, nah itu ada yang kejar itu nanti. Nah, seperti itu. Jadi karena memang kontennya itu sudah, kontennya hari ini kan pembelajaran berdiferensiasi, penjenengan sudah berhasil. Saya kan terus melihat lebih dalam lagi, mengorek yang kecil-kecil sebetulnya ya, karena yang ini kan semuanya sudah bagus ya, yang kecil-kecil itu nanti yang akan menambah kompleksnya pembelajaran diferensiasi, artinya penjenengan bisa mengoptimalkan kemampuan walaupun dengan PJJ, tapi kemampuannya seperti waktu tatap muka, maksudnya begitu. Nah, jadi sukses Mbak Esti, nanti di kedepannya monggo yang catatan yang sudah kita bahas bersama nanti bisa diperbaiki, dan saya yakin penjenengan termasuk orang yang dinamis, berani mencoba ya, dan tidak takut gagal. Nah, biasanya ciri-ciri orang yang maju itu kan selalu gelisah. Ya, nenek ra gelem maju ya yuna nyaman aman, tidak ada masalah. Itu memang ciri-ciri gelisah, karena itu tanda-tanda berarti mau maju. Kalau sudah gelisah kan akan bertindak. Nenek ra gelisah ra meneng wae ora bertindak. Ya, turung lipus. Nah. Jadi wangi ra iso turu Bu. Lah iya. Mripate ngantuk tapi pikirane ki ubah. Ini ciri-ciri orang dinamis kan seperti itu. Bergerak aja, tidak hanya lakunya tapi otaknya juga. Jajal nek sing mager kae, ra ono masalah, meneng wae atau bisa. Nah, itu bedanya seperti itu. Ya, pokoknya saya senang sekali walaupun ini situasinya secara umum pandemi, kemudian secara khusus di SMP 3 juga baru kejeblukan, tetapi penjenengan tetap berjalan, itu sesuatu yang luar biasa dan sangat menggembirakan bagi saya, Mbak Iti. Mudah-mudahan nanti bisa mempengaruhi teman-teman yang lain, demikian juga Mas Hilmi bisa gaspol. Oh, Mas Hilmi lain itu nanti. Mas Hilmi berarti, enggak saya minta yang seperti ini, karena kan pembelajarannya kan PJJ, minta live virtual seperti ini, saya masuk nanti seperti itu, sehingga walaupun dekat itu nanti tetap saya masuk ke virtual. Mungkin ada yang perlu disampaikan Mbak Esti, kita akan lanjut ya. Monggo. Nah, saya berterima kasih sekali Bu, support dari Bu Ses itu luar biasa. Respon yang diberikan kepada saya hari ini juga membangun dan membakar, istilahnya membakar keinginan saya untuk tetap maju. Dan sekali lagi terima kasih pendampingannya selama ini di dalam keseharian, tidak hanya di dalam pada saat kita mau berdampingan saja, tetapi setiap langkah saya itu bertanya, kesulitan, jenengan sudah mensupport saya dengan menjawab dan mendampingi dengan baik. Terima kasih Bu. Pokoknya saya bersyukur sekali bahwa saya mempunyai pendamping seperti Bu Ses yang juga dinamis. Ini saya ketularan. Ini kan ya memang tugas saya ya Mbak Esti. Ya, kalau saya juga sebenarnya gelisah ya nek mendampingi, misalnya enggak artinya ya pokoknya harus bergerak, walaupun pergerakan itu tergantung dari individu masing-masing ya. Itu sudah bagus ya. Tetapi kan kalau misalnya tidak bergerak, itu saya juga gelisah. Misalnya nanti
seperti kondisi yang sekarang di SMP 3 itu saya gelisah loh Mbak Esti iki kepiye iku saya gepek ku sesuk nek lo kakak ya piye iki kamu kok nek virtual iki rada angel iki aku nah, pendampingan kan kalau tatap muka kan gampang kita langsung ini ya kalau virtual itu terbatas dengan segala hal ya alhamdulillah bisa terlewati dengan baik walaupun minta maaf terus terang saya juga minta maaf kepada Mbak Mas semua reschedule-nya kan gonta-ganti sampai perbaikan revisi 3 kali yaitu karena harap ngepas Mbak sarap entek Mbak sik tak coloke Mbak mati pas nah itu kan saya harus nata ulang jadwal terus bergerak Mbak karena kan takutnya waduh tapi alhamdulillah kan selesai artinya nanti pas Jumat itu saya bisa tatap muka dengan penjenengan kalau misalnya ada waktu yang jelas itu harus SPC dan sebagainya kan harus dilengkapi Mbak Esti. Jumat tetap saya harus ini. Nah sekarang berkaitan dengan ini Mbak Esti. Mbak Esti mau menyelesaikan sekarang atau artinya nanti sambung saja di apa namanya yang tatap muka hari Jumat. Karena sebenarnya agendanya kan ada 3 review itu. Kemudian yang terakhir yang individu agendanya yang pertama itu kan review untuk yang pembelajaran berdiferensiasi itu kan sudah ya toh? Ya. Kemudian yang aksi nyata, Mbak, aksi nyata dengan kepala sekolah. Kemudian yang visi misi itu kan saya belum mendengar itu. Iya. Kalau diferensiasi lengkap saya sudah tahu profilnya karena kan nanti kan pendamping dalam hal ini tuh harus menilai profil secara lengkap, mengulas dan sebagainya, bukti-bukti kemudian menilai. Nah, untuk yang ini Mbak, yang visi misi, kelanjutan visi misi dan aksi 1 bulan bersama kepala sekolah, itu bagaimana Mbak? Ada kesulitan Anda atau sampai di mana? Ya, seperti yang sudah saya tuliskan di pendampingan itu ya. Sudah saya isikan bahwa visi yang saya diskusikan dengan Mas Helmi dan Pak Waka itu kan memang ada perubahan sedikit. Kalau dari Pak visi yang sudah ada itu Satria Berkarsa Mulia, kemudian saya ada perbaikan sedikit berdasarkan hasil diskusi itu menjadi Spegasen Cakep. Nah, itu sudah saya sampaikan kepada warga sekolah yang lain meskipun tidak secara resmi. Kami kan juga bercerita ngobrol sana sini bersama warga sekolah dengan teman-teman guru. Ini dong apa Ibu? Seperti itu memang kami ditanya. Ini dong apa membicarakan visi misi sekolah kita. Terus piye? Nah, kalau menurut kami itu visi misi sekolah kita itu visinya saja itu overlap. Contohnya saja berilmu agama dan berakhlak mulia. Itu kan overlap. Terus kemudian kita andalnya itu siswa andalnya itu tidak spesifik. Tetapi kalau di Spegasen Cakep itu kan menjadi cerdas. Terus apa itu kemarin itu menjadi lebih spesifik. Kita menjadi lebih mengutamakan atau melihat dan memperhatikan prestasinya, prestasi di non akademik maupun di akademik. Tetapi ketika saya berbicara dengan Bu Rini yang berdiskusi dengan Pak Sudaryanto, kepala sekolahnya, mereka tetap bersikukuh dengan Satria Berkarsa Mulia. Karena dari diskusi yang mereka lakukan di Hotel King, itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari pengawas, dari teman rekan-rekan yang lain yang berada di Hotel King, seperti itu, Hotel Kusuma. Kita kan berbeda. Nah, jadi sejauh ini sudah saya sosialisasikan, tetapi respon dari teman-teman itu, yuk, kalau respon ketika berbicara dengan saya itu, wah apik ku ya apik, lebih spesifik. Tetapi mungkin namanya kurang keren. Spegasen Cakep dan Satria Berkarsa Mulia. Nah, ini kan berarti ada
ada apa namanya dua istilahnya dua kalimat yang sama-sama bagus lah sebenarnya. Pegasen cakep dan Satria Berkarsa Mulia. Hanya karena ini sudah menjadi kebanggaan Pak Daryanto, karena bagaimanapun juga kami sebagai warga sekolah SMP 3 Sentolo itu, aduh,